Oke, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya di lain judul. Saya ngajar tentang chassis. Sebelumnya, tak ucapkan selamat pagi dan salam sehat. Bagaimana keadaan Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat seluruhnya. Kemudian jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Itu penting karena kita saling menghargai kawan yang satu dengan yang lain, dan supaya kita saling menjaga tentang kesehatan. Nomor satu adalah sehat. Nah, ini akan tak berikan pelajaran yang lain, yaitu mengenai chassis. Chassis adalah di samping listrik dan mesin. Jadi dalam sistem otomotif itu ada 3 macam yang harus kita pelajari. Yang pertama mesin, yang kedua listrik, yang ketiga chassis. Adapun nama-nama bagian daripada chassis tersebut adalah sebagai berikut. Gambar ini adalah kelengkapan daripada mesin dan chassis dan listrik. Kemudian bodinya sementara dihilangkan dulu supaya Anda bisa memahami gambar tersebut. Yang pertama, front wheel. Front itu depan, wheel itu roda. Jadi ini adalah gambar roda depan yang benar ini. Sedangkan yang belakang namanya rear wheel. Rear itu belakang, wheel itu roda. Kemudian yang paling depan ini bahasa Inggrisnya engine. Kalau bahasa Indonesianya mesin. Ada sumber utama tenaga. Kemudian setelah mesin ini diberikan ke belakang supaya sampai roda belakang. Yang pertama menggunakan clutch. Clutch itu kopling. Clutch itu kopling. Setelah clutch, transmission atau transmisi, ya, transmisi. Kemudian universal joint itu maksudnya untuk menyambung putaran yang tidak sama tingginya, pakainya universal joint. Kemudian disambung lagi yang tengah ini namanya propeller shaft atau as propeller. Jadi ini yang bisa menyambungkan antara transmisi dengan roda belakang. Kalau secara normal roda belakang itu letaknya di bawahnya mesin, maka harus disambung supaya sambung yang tidak sama tingginya itu menggunakan universal joint dan propeller shaft. Kemudian sebelum ke roda ini ada yang namanya differential gear. Tengah ini ada giginya. Jadi diferensial, different itu berbeda. Jadi maksudnya antara kanan dan kiri itu berbeda, tapi pada saat jalan lurus putarannya sama. Nah, dari mesin sampai di roda belakang itu harus menggunakan kopling, transmisi, universal joint, propeller shaft, dan sampai diferensial yang akhirnya ke roda belakang. Nah, di sini pertama saya beri pelajaran mengenai kopling dulu. Kopling. Fungsinya, ya. Fungsinya dibuat kopling itu untuk apa loh? Nah, fungsinya ini. 1, ada bidang gesek, meneruskan, ya, fasing bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Jadi dari kopling ini menuju ke transmisi itu lewatnya kopling. Mesin ke transmisi itu lewatnya kopling. Cara menggunakan yaitu tadi. Pakai ada plat kopling. Kemudian kalau dilihat dari sini ada release fork atau garpu penekan. Kemudian ada release bearing. Bearing itu laker.
release itu yang mendorong, jadi laker namanya drag laker atau bantalan pendorong, ya. Kemudian diaphragm spring, ini pairnya, ini juga pairnya, ini yang akan mendorong permukaan ini, plat penekan ini. Ini namanya pressure plate atau plat penekan. Kemudian semuanya itu ada tutupnya. Tutupnya ini juga tutup, namanya clutch cover atau tutup kopling. Kemudian di sini ada titik putar. Kalau ini didorong, maka ini balik. Ini namanya titik putar. Titik putar itu namanya pivot ring atau titik putar. Kemudian diaphragm spring ini ada pegasnya. Kalau ini didorong, ini kembali. Tapi kalau ini dilepas, ini dorong kembali sehingga ini menekan antara roda penerus ini, kemudian ini plat penekan, maka ini jepit plat kopling atau clutch disc ini, sehingga pada saat ini berputar, ini dijepit, maka ini ikut berputar. Lah kalau ini berputar, memutarkan as ini. Kalau ini berputar, maka ini roda ke belakang. Ini juga ikut berputar, tapi kerjanya hanya mendorong karena terputar oleh yang didorong ini. Kemudian ini pedalnya atau release fork. Kemudian yang kedua, plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan dengan putaran. Jadi kalau tidak lembut nanti begitu di kopling jeblak atau penumpangnya kaget, beludak gitu. Kan pernah toh, sering itu kalau koplingnya cara nginjaknya kurang lembut, maka kaget yang naik. Kemudian torsion damper untuk meredam kejutan saat kopling. Nah ini torsi. Ini ada pegas-pegasnya ini untuk memperlembut putarannya sehingga para penumpang tidak kaget. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi samping, kalau dibelah seperti ini, plat koplingnya itu dibaut menggunakan paku keling sehingga bisa nempel seperti ini. Dari seluruhnya ini paku keling sampai ini, maka ini akan kuat. Kemudian cara bekerjanya. Kalau Anda menginjak ini menuju ke depan, sopir kan mendorong. Maka ini akan menarik. Ini mendorong, ini diam, ini ada titik putarnya, ini akan terdorong. Release bearing ini akan mendorong pada pivot ring atau kalau dalam bahasa bengkelnya matahari. Kalau ini didorong, maka ini akan kembali. Kalau ini kembali, maka ini akan lepas. Nah, pada saat lepas ini, Anda bisa memindahkan transmisi menggunakan handle. Kalau sudah, ini Anda lepas pelan-pelan supaya tidak kaget. Tapi kalau misalnya Anda masih belajar nyopir, ini tidak terasa langsung dilepas, maka beludak. Nah, ini sangat kaget ini. Tapi kalau sudah terbiasa, pelan-pelan, maka ini tidak akan lembut. Sehingga transmisi berputar dan memutarkan roda belakang. Misalnya masuk satu, nah itu pertama mesti pelan. Kalau sudah injak lagi dan masukkan kedua, itulah fungsinya kopling. Begitu dan seterusnya. Nah, sekarang ada dua buah pekerjaan. Yang pertama, kopling mekanis itu digerakkan secara mekanis. Yang digerakkan forknya, kabel tadi, menggunakan kabel. Kalau ini didorong, maka ini akan mendorong. Ini menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel. Tapi yang kedua menggunakan hidrolik. Kalau hidrolik yang Anda dorong itu minyaknya, kemudian minyak masuk ke sini, maka minyak tersebut mendorong release fork atau jari penekan atau pedal penekan, ya. Jadi yang satu mekanik, yang satu hidrolik. Nah, kalau menggunakan hidrolik harus ada master silindernya, namanya master kopling.
Kalau menggunakan master lah, ini Anda nanti harus tahu bagaimana cara pekerjaan oli apabila digunakan untuk menekan kopling. Kalau menekan oli seperti ini, maka yang diinjak pedalnya menekan oli, olinya masuk. Nah, yang menekan adalah olinya. Tapi kalau Anda menggunakan mekanik, yang Anda gerakkan itu pedalnya, maka ini akan menarik. Set. Kalau ditarik, ini akan mendorong ke sana. Sehingga press bearing akan mendorong plat atau matahari ini atau pegasnya, maka ini akan bebas. Gitu kira-kira ya. Nah, untuk mengetahui nama-nama yang seluruhnya, contohnya, nih, ini namanya flywheel. Flywheel ini kalau bahasa Indonesia namanya roda penerus. Ini letaknya berada di belakang mesin. Yang kedua, flash disc. Ini plat kopling. Bahasa ini plat kopling. Kemudian yang kedua ini namanya plat penekan atau pressure plate. Pressure plate. Kemudian yang di tengah ini diaphragm spring. Kalau dalam bahasa bengkelnya matahari. Yang paling belakang ini namanya plat cover, tutup kopling. Ini harus ada tutupnya. Jadi tutupnya nempel pada flywheel, maka tutupnya ini akan ikut berputar. Karena semuanya ini berputar. Kemudian yang memisahkan antara putaran dan tidak itu adalah release bearing atau bantalannya. Kemudian ini hubungan dengan release fork atau garpu penekan. Ini tugas ini untuk mengembalikan. Kalau Anda sudah selesai menekan, dilepas, ini akan kembali dengan sendirinya. Itulah ya. Sementara waktu, ini baru kopling. Untuk lain kali nanti akan saya lanjutkan. Salam jumpa, sampai jumpa lagi pada saat yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar.